Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nararia Rahadian Budiono. Dan kali ini agak beda nih. Biasanya saya banyak jelasin video tentang karir. Kali ini saya mau share tentang materi pendekatan konseling pada konteks discharge major atau pendekatan konseling yang akan diimplementasikan pada situasi kebencanaan. Dan pada video kali ini uh, saya batasi materi yang akan saya jelaskan hanya mengulas permukaan atau hanya mengulas introduksi dari masing-masing pendekatannya saja, tidak spesifik pada bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana kemudian contoh kasus dari satu pendekatan kemudian diterapkan pada situasi bencana, tidak ke sana karena memang pada arahnya, pada tujuannya video ini memang ditujukan untuk melatih daya kritis para penyimak video ini untuk mampu menghadirkan sendiri case study atau contoh-contoh kasus yang relevan dengan masing-masing pendekatan dari konseling tersebut. Oke, kita langsung saja mulai teman-teman. Dari berbagai ragam pendekatan konseling, saya baru memilih atau baru menjelaskan 4 saja ya, diantaranya behavioral, kemudian psikoanalisis, rational emotif, dan gestalt gitu. Untuk yang lain-lainnya, mudah-mudahan kita bisa jelaskan di video yang lain ya. Oke, dan yang pertama, pendekatan konseling behavioral. Saya akan agak sedikit running saja di sini, teman-teman, agak cepat saja karena memang kita berbatas durasi waktu ya. Dan pendekatan konseling behavioral seperti redactional kalimatnya, bahwa behavioral pasti mengarah pada satu perilaku, pada satu kebiasaan, pada satu pola kehidupan yang cenderung sistematis begitu ya, dan seterusnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kata kunci dari behavioral adalah keterlibatan environment atau keterlibatan lingkungan dalam hal membentuk pribadi seseorang. Oke, kita langsung saja teman-teman. Baik, konsep dasar dari behavioral adalah behavioral memandang bahwa manusia adalah makhluk yang reaktif, yang tingkah lakunya dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Nah, ini bedanya. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat perhatikan secara detail bahwa beberapa pendekatan psikologi itu ada yang membedakan, atau misalnya dalam konteks pendidikan misalnya, bahwa mereka menyebutkan perkembangan seseorang itu ada yang percaya bahwa pengaruh environment, pengaruh luar, pengaruh eksternal itu akan berdampak dan berkontribusi positif pada setiap perkembangan seseorang. Tapi ada juga yang menganggap bahwa kemandirian atau kenaturalan ya, kealamian perkembangan seseorang tanpa ada intervensi dari eksternal, tanpa ada campur tangan dari lingkungan dan sebagainya, itu jauh lebih efektif dan optimal. Behavioral nampaknya salah satu pendekatan atau pandangan yang percaya bahwa environment memberikan kontribusi positif. Artinya juga kalau misalnya dalam konteks pendidikan, aliran-aliran empirisme lah ya, aliran-aliran yang menganggap bahwa pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari faktor-faktor eksternal itu akan membantu perkembangan seseorang. Di sini disebutkan makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Behavioral nampaknya menempatkan manusia pada konteks manusia sebagai objek yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang dibentuk, yang di-shaping oleh faktor eksternal, dikendalikan, dikontrol, dan sebagainya. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Oke. Kemudian, tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi kehidupannya. Kemudian tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar, mulai dari mulai dari classical conditioning, kemudian operant conditioning, dan imitation ya, atau peniruan dan sebagainya. Tapi saya tidak akan jelaskan detail tentang itu, biarkan saja ini menjadi ranahnya uh, um, mata kuliah pendekatan-pendekatan konseling atau pendekatan psikologi ya. Sekali lagi kita akan coba membidik dan mempurposiskan materi video kali ini pada lalu gimana nih nanti pada situasi bencana, maka sebenarnya pendekatan mana yang relevan gitu ya, menggambarkan kondisi seseorang, menggambarkan kondisi klien. Dalam hal ini kita fokuskan klien ini adalah korban dari disaster lah ya, korban dari situasi kebencanaan. Kemudian kepribadian seorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus
yang diterimanya. Tadi ya, kata kunci empirisme, yaitu pengalaman ya. Kemudian memahami kepribadian manusia, yaitu mempelajari dan memahami bagaimana terbentuknya satu tingkah laku. Jadi memang ada pola-pola, ada kronologinya, ada fasenya, ada tahapannya perilaku seseorang itu terbentuk. Dan behavioral membidik itu, oke? Behavioral melihat itu, behavioral mengidentifikasi itu. Lalu gimana nih seseorang itu terbentuk perilakunya karena lingkungannya, karena faktor-faktor eksternalnya. Oke. Kemudian karakteristik konseling behavioral, pertama dia berfokus pada perilaku-perilaku atau tingkah laku yang tampak ya. Kemudian cermat dan operasional dalam merumuskan tujuan konselingnya, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik, penilaian objektif terhadap satu tujuan konseling. Yaitu oke, kita fokus pada tingkah laku. Jadi behavioral pasti diawali first step-nya adalah pada gejala yang tampak, perilaku yang tampak di awal tuh gimana nih? Oke, kita amati. Itu dulu gitu ya. Belum dulu bicara historinya gimana. Dilihat dulu aja perilaku yang sekarang tampak gimana gitu. Apakah dia menjadi sangat temperamental, apakah dia terlihat menjadi sangat introvert, apakah dia menjadi antisosial dan sebagainya. Oke. Kemudian tujuan konseling dari behavioral adalah menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif, yang dalam hal ini maladaptif kita kategorikan menjadi tingkah laku bermasalah ya, untuk digantikan dengan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku yang lebih adaptif, yang lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, jadi dengan kata lain sebenarnya bisa kita simpulkan sementara bahwa klien-klien, karakteristik klien behavioral adalah klien-klien yang dia tidak mampu membaur, dia tidak mampu menerima, dia tidak mampu juga menyesuaikan kapabilitas dan kapasitasnya dengan tuntutan-tuntutan lingkungannya. Oke, kenapa? Karena ada kebiasaan lama dia, yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungannya, ataupun kebiasaan barunya dia yang muncul, yang justru yang tadinya dia oke saja, normal saja, tapi karena datang satu permasalahan, dalam konteks ini adalah disaster, adalah bencana, ada perilaku yang berubah, ada personality yang berubah di sana. Sehingga justru menghilangkan kemampuan dia, kapabilitas dia yang adaptif tadinya menjadi tidak adaptif, menjadi tidak mampu menyesuaikan dan tuntutan lingkungan yang saat ini. Mungkin situasinya sebenarnya tidak berubah, tuntutannya sebenarnya sama, tapi karena ada force major tadi, ada situasi darurat, ada situasi bencana tadi yang menimpa dia, ada permasalahan yang menimpa dia, berubahlah tingkah lakunya, berubahlah personality-nya. Oke. Lalu, prinsip kerja teknik konseling behavioral, satu, memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan atau kita kenal dengan reinforcement. Reinforcement macam-macam, ada reinforcement negatif, ada reinforcement positif. Reinforcement negatif like critical gitu ya, kemudian mungkin little punishment lah ya, kemudian mungkin juga beberapa statement yang sebenarnya kontekstualnya negatif, tapi sebenarnya tujuannya adalah positif sebenarnya gitu ya. Karena untuk menyadarkan, untuk memberikan peringatan, memberikan warning, memberikan teguran dan sebagainya. Oke, sementara reinforcement positif like appreciation ya, pujian, kemudian reward barangkali, hadiah-hadiah dan sebagainya. Oke, itu adalah penguatan. Agar klien terdorong untuk berubah tingkah lakunya. Penguatan tersebut hendaknya mempunyai daya yang cukup kuat dan dilaksanakan secara sistematis dan nyata ditampilkan melalui tingkah laku klien. Oke. Itu dia counseling behavioral ya. Jadi kita pahami bersama bahwa konteksnya adalah tentang perilaku ya. Sekali lagi, behavioral adalah tentang perilaku. Ada perilaku tidak adaptif karena satu kondisi perilakunya menjadi tidak adaptif, menjadi tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya dan seterusnya. Dan biasanya berbicara tentang behavioral, maka berbicara tentang modifikasi perilaku. Maka bagaimana nih menumbuhkan, menghealing, menyembuhkan perilaku-perilaku yang maladaptif tadi menjadi perilaku yang adaptif. Maka yang digarap sekali lagi adalah tingkah lakunya, behavioral. Masuk kepada pendekatan konseling Gestalt, teman-teman.
Oke, Gestalt, konsep dasar pemikiran dari teori ini adalah manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai satu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Jadi ingat bahwa manusia ini bukan tentang organ-organnya jantung, hati, otak, dan sebagainya. Bukan juga hanya tentang pikirannya saja berdiri sendiri. Bukan hanya tentang perasaannya saja berdiri sendiri. Bukan hanya tentang perilakunya itu sendiri. Gestalt memandang bahwa yang disebut dengan manusia adalah keseluruhannya, baik kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Pikiran, perasaan, maupun perilakunya. Itu disebut manusia. Kita tidak bisa, Gestalt tidak bisa menjustifikasi perilaku, sifat, seseorang hanya berdasarkan dari cara berpikirnya saja. Gestalt tidak bisa menjustifikasi, mengelompokkan, mengklasifikasikan perilaku, karakteristik, sifat seseorang hanya berdasarkan perasaannya saja atau hanya berdasarkan tingkah lakunya saja. Nggak bisa. Kalau tadi behavioral hanya berfokus pada tingkah laku yang ditampakkannya saja, sementara Gestalt dia harus mengidentifikasi secara lebih dalam lagi, secara lebih komprehensif lagi bagaimana pikirannya, bagaimana perasaannya, bagaimana perilakunya. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Jadi, setiap manusia punya potensi dan punya kekuatan sebenarnya untuk mengintegrasikan setiap pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Oke lah, kita dalam realitas kehidupan sehari-hari sering menemukan bahwa apa yang kita rasakan beda dengan apa yang kita lakukan. Kemudian apa yang kita pikirkan kadang-kadang beda dengan apa yang kita rasakan dan seterusnya. Nah, justru disinilah titik the problem point dari Gestalt itu sendiri. Ketika memang belum terintegrasi antara minimal 3 faktor tadi, kognitif, psikomotorik, dan afektifnya, berarti dia bermasalah gitu ya. Selama belum terintegrasi. Tapi selama manusia itu memiliki konektivitas dan memiliki linearitas yang baik antara apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, dan apa yang dia lakukan. Ada konsistensi antara 3 variabel tersebut, berarti dia menjadi manusia yang utuh, manusia yang normal. Gitu ya. Lanjut dulu. Hakikat manusia menurut Gestalt adalah satu, hanya dapat dipahami dalam keseluruhan konteksnya. Seperti tadi yang saya katakan, nggak bisa ya, part by part aja nggak bisa. Jadi semuanya harus terintegrasi menjadi satu. Kemudian merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan itu sendiri. Cukup melibatkan lingkungan, cukup melibatkan environment like behavioral before, gitu ya. Ya, lingkungannya akan membentuk bagaimana keutuhan atau integrasi dari seseorang tersebut. Kemudian, nah di sini sedikit berbeda dengan behavioral sebelumnya ya, bahwa mereka behavioral memandang manusia adalah reaktor gitu, manusia reaktif, manusia bersifat pasif karena memang dikendalikan oleh environment, oleh kehidupan, oleh lingkungannya. Sementara Gestalt tidak seperti itu. Meskipun melibatkan environment, melibatkan lingkungan, melibatkan faktor eksternal, tapi Gestalt menganggap bahwa manusia punya otoritasnya, manusia punya kuasanya, manusia punya kedaulatannya untuk menentukan sendiri arahnya. Menentukan sendiri arahnya, maka di sini disebut manusia adalah aktor, not reaktor. Kemudian, dalam hubungannya dengan perjalanan kehidupan manusia, satu, tidak ada yang ada kecuali yang sekarang. Makanya terkenal banget konsepnya Gestalt itu dengan here and now. Pokoknya Gestalt itu memandang yang sekarang, di sini dan sekarang gitu. Masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menentukan kehidupan manusia adalah right now. Ya, here and now. Di sini dan sekarang. Maka biasanya konsep-konsep dari Gestalt itu biasanya Gestalt itu konsepnya adalah fokus pada udah kita fokus aja lalu what we have to do now gitu ya, sekarang apa yang perlu kita lakukan, nggak usah mikirin masa-masa lalu, itu kita move on aja, lalu apa yang mau kita lakukan sekarang. Dan juga tidak usah terlalu juga memiliki hope yang terlalu besar gitu ya terhadap
masa-masa yang akan datang yang kita belum tahu gitu, apa yang akan terjadi. This is Gestalt. Oke. Nah, anxiety menurut Gestalt, kecemasan menurut Gestalt adalah adanya kesenjangan antara yang terjadi saat ini dengan yang akan datang. Atau barangkali bisa jadi konsepnya adalah uh, ada kesenjangan atau ada kekecewaan besar gitu, big disappointment tentang kejadian masa lalu dengan situasi yang terjadi saat ini. Oke. Okay? Dia sangat menyesali karena gara-gara masa lalu akhirnya gue sekarang kayak gini, kayak gitu-gitu. Oke. Okay? Atau misalnya ada juga yang dia merasa cemas, merasa stres, depresi, dan sebagainya karena dia tahu benar apa yang menjadi proyeksi dia di masa yang akan datang, this is impossible to come true. Ya, nggak mungkin bisa dia capai karena dengan kondisi dia yang sekarang. Makanya Gestalt fokus aja deh sama yang sekarang apa. Sekarang fokus aja dengan sumber berbagai resource yang kamu miliki sekarang ini apa gitu. Tidak usah kita kemudian berlarut-larut dan menghabiskan energi yang membuat kita menjadi tidak produktif karena kita terlalu memikirkan masa depan. Oke. Jika individu menyimpang dari saat sekarang dan menjadi terlalu terpukau pada orientasi masa depannya, maka mereka mengalami kecemasan. Ya, oke. Jadi karakteristik klien Gestalt yang akan kita temui nantinya adalah pada situasi force major ya, pada situasi kebencanaan. Ada orang-orang yang stres berat karena dia udah memikirkan hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang. Ya, silakan pikirkan sendiri kira-kira pada situasi bencana terjadi jeder nih bencana nih, ada orang kemudian dia adalah korbannya, dia adalah korban dari situasi bencana tersebut, di konseling dan sebagainya, selalu menyatakan hal-hal yang tidak produktif, kemudian menunjukkan sikap-sikap kecemasannya, menunjukkan perilaku-perilaku depresinya dan sebagainya karena apa? Karena dia memikirkan hal-hal di masa yang akan datang yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Kira-kira contoh kasusnya kayak gimana ya? Lalu ada satu keyword yang unik juga dari Gestalt adalah unfinished business. Jadi Gestalt percaya bahwa dalam fenomena kehidupan manusia ada satu permasalahan yang belum terselesaikan di masa yang lalu gitu. Nah, perasaan-perasaan yang tidak tersalurkan, terungkapkan seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan yang tidak tercapai, rasa berdosa, rasa bersalah, rasa diabaikan, dan sebagainya, di masa yang lalu, in past time, itu dia hadirkan kembali saat ini. Nah, makanya Gestalt hadir di sini. Udah deh, lupain yang masa lalu. Gitu. Ya, kita fokus aja yang sekarang. Gitu. Nah, ya persoalan-persoalan di masa lalu yang membuat dia cemas, yang membuat dia ini ya sederetan kata-kata yang di blok merah di sini dinamakan dengan unfinished business. Jadi kalau misalnya dibuat siklusnya, dianalogikan satu siklus diagram lingkaran lah ya misalnya ya gitu. Kemudian diagram lingkaran itu dibagi menjadi beberapa part gitu. Ada part yang hilang di sini ya. Ada part yang hilang. Ya, kenapa part ini hilang menyebabkan part selanjutnya menjadi tidak produktif atau menjadi tidak sempurna. Nah, ini yang kemudian akan di healing oleh Gestalt. Oke. Karena tidak terungkap di dalam kesadaran, perasaan-perasaan dibawa pada kehidupan yang sekarang dan cara-cara yang menghambat hubungan efektif dengan dirinya sendiri dan orang lain. Ya, oke. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ya karena mungkin unfinished business itu ya tidak terselesaikan atau misalnya tidak terungkapkan, makanya teman-teman Gestalt sangat merekomendasikan kamu ketika kamu sekarang punya masalah, maka manifestasikan masalah kamu just to talk the other gitu ya, boleh hanya dengan cerita kepada orang lain atau mungkin juga kamu bisa macam-macam sih orang bisa memanifestasikan berbagai macam ungkapan emosional dia atau permasalahan yang dia miliki, permasalahan psikologis yang dia miliki, ada yang dengan cara berolahraga, ada yang dengan cara have fun, hiburan, tapi kita komitmen nih, oke? Kadang-kadang kita nggak konsisten sih, kita pengen melupakan masalah dengan liburan ke pantai, gitu ya. Jadi jangan pernah ada quotes bahwa kita lupakan yuk masalah kita sejenak, jangan sejenak dong, lupain aja gitu. Kata Gestalt kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu liburan ke pantai, kamu shopping ke mall, ya udah, just forget berbagai permasalahan kamu di masa lalu gitu.
ya. Dan itu juga yang direkomendasikan Gestalt. Iya udah, sekarang kamu mau ngapain sekarang? Mau ke pantai, oke, tapi komit ya, tapi konsisten ya. Kamu lupakan masalah kamu, gak usah kemudian kamu pikirkan, oke, saya penuhi kamu ke pantai, kita berangkat ke pantai, kita liburan, kita have fun dan sebagainya, tapi udah tinggalkan masa lalu. Oke, lupakan masa lalu. Jangan kemudian hanya sejenak doang kamu ke pantai, balik lagi ke rumah, balik lagi menemukan barang-barang yang mengingatkan kamu, yang mereminder kamu tentang masa lalu, kemudian kamu kembali menjadi stres. Nah, ini yang tidak Gestalt inginkan gitu ya. Urusan yang tidak selesai itu akan bertahan sampai ia berani menghadapi dan menangani atau mengatasinya. Ya, oke. Kemudian, bagi Gestalt, orang-orang yang bermasalah adalah satu individu yang terjadi pertentangan antara kekuatan atau yang kita namakan dengan top dog dengan keberadaan atau underdog. Ini sebenarnya sama definisinya dengan latar belakang masalah. Sebenarnya masalah itu kan didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ya kurang lebih gitulah, sederhananya kayak gitu sebenarnya. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan, menuntut, mengancam gitu kan. Kondisi-kondisi ideal, kondisi-kondisi yang diharapkan, ekspektasi gitu ya. Mimpi-mimpi dan sebagainya. Sementara underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, ingin dimaklumi dan sebagainya. Nah, ini juga realita yang ada, gitu ya. Underdog ini adalah realita yang ada, dan orang-orang yang bermasalah adalah adanya kesenjangan antara itu. Oke, tujuan konseling dari Gestalt yang pertama adalah membantu klien berani menghadapi tantangan dan kenyataan yang harus dihadapi. Klien dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Fokus pada tulisan yang berlok merah, teman-teman. Membantu klien berani menghadapi tantangan dan kenyataan yang harus dihadapi. Jadi, Gestalt percaya bahwa masalah kamu itu harus diselesaikan, bukan dihindari. Balik lagi ke pantai tadi nih. Oke, kalau misalnya, kamu merasa tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah kamu, so pilihannya adalah lupakan itu atau selesaikan itu. Oke? Mengalihkan situasi dengan menghibur diri, dengan melakukan aktivitas lain dan sebagainya. It's okay kalau misalnya memang masalah lamanya bisa lupa gitu, bisa kemudian ditinggalkan dan ya udah, this is finished business gitu. Bukan lagi menjadi unfinished business. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang ternyata oke deh, kita refresh dulu, kita kumpulkan kekuatan dulu, emang untuk mendapatkan inspirasi bagaimana cara menyelesaikan masalah kamu, ya it's okay. You have to go, okay, just have fun dan sebagainya, lakukan apa yang kamu mau dan sebagainya, tapi balik lagi, kemudian kamu merasa masalah kamu belum terselesaikan, you have to face it. Kamu harus hadapi itu, kamu harus selesaikan itu. Oke. Itu dia tentang Gestalt. Kira-kira klien-klien yang ditemukan pada situasi bencana untuk pendekatan Gestalt kira-kira gimana tuh ya? Ya kira kurang lebih ya klien-klien yang itu tadi ada unfinished business. Jadi kata kunci itu silahkan kalian hadirkan, kalian pikirkan, nanti kamu sebagai volunteer misalnya sebagai relawan datang kemudian hadapi klien dengan korban disaster dan mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang selalu menghadirkan permasalahan-permasalahan lalunya atau menjadikan alasan masalah-masalah lalunya yang tidak terselesaikan menjadi pembenaran bahwa dia boleh berperilaku seperti ini sekarang ini gitu ya, boleh berperilaku depresi, boleh berperilaku stres, boleh berperilaku emosional, temperamental dan sebagainya karena dia jadikan masa lalu itu sebagai alasan dia dan sebagainya. Mungkin itu. Kemudian juga ya lain silahkan nanti hadirkan sendiri ya kira-kira klien yang tepat menggambarkan klien korban disaster yang tepat untuk menggambarkan situasi pendekatan Gestalt itu yang mana. Okay. Selanjutnya adalah pendekatan psikoanalisis. sorry lagi batuk Pak Haji. Ya jadi seperti yang kita tahu bahwa psikoanalisis tokoh yang paling terkenalnya adalah Sigmund Freud. Oke. Satu tokoh psikologi yang sebenarnya di banyak sisi kontroversial karena juga ekstrim banget gitu ya. Artinya ada pemikiran-pemikiran, nggak semua sih, tapi ada beberapa konteks yang nampaknya cukup berseberangan dengan pendekatan-pendekatan psikologi yang lain gitu. Tapi asiknya Freud adalah banyak juga hipotesis-hipotesis dan temuan-temuan Freud yang pada akhirnya
digunakan pada ilmu yang exact banget gitu, yang sains banget, yang medical banget gitu ya, Freud gitu. Meskipun memang sebagian temuannya juga tidak sempurna untuk bisa dielaborasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya exact. Oke, pendekatan konseling psikoanalisis. Satu konsep dasar dari psikoanalisis adalah dia memandang bahwa manusia itu cenderung pesimistik dan mekanistik. Ini hampir sama dengan behavioral sebenarnya, bahwa manusia ini bakatnya ini selalu dia underestimate, berburuk sangka, tidak percaya diri, pesimis, selalu merasa dirinya adalah orang yang memang akan gagal dan sebagainya. Dan juga mekanistik, dia percaya bahwa ya udah deh pokoknya ngalir apa adanya aja gitu ya, gimana aja pokoknya kehidupan membentuk saya dan sebagainya. Psikoanalisis. Lalu manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi yang tidak sadar, kebutuhan-kebutuhan dorongan biologis, naluriah oleh peristiwa psikoseksual yang terjadi pada masa lalu dari kehidupannya. Gila, Freud itu ada beberapa, kalau misalnya kita mengkaji teorinya Freud ya, ketika saya kuliah nih dan sebagainya, selalu saja ada konteks-konteks yang nyerempet pada hal-hal seksualitas. Itu yang bikin kita nggak ngantuk di kelas sebenarnya gitu. Freud menghadirkan itu karena Freud tahu, Freud percaya bahwa ada konteks seksualitas, perkembangan seksualitas kita selama kita berkembang ya, dari anak-anak sampai dengan kita dewasa, yang akan mempengaruhi personality kita. Asik ya. Ya, jadi ya, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional. Psikoanalisis juga percaya bahwa manusia selalu menghadirkan itu tadi gitu ya. Karena ada potensi-potensi pesimistik dalam diri manusia, kadang-kadang manusia itu selalu berasumsi gitu ya, untuk hal-hal yang tidak pasti dan tidak terbukti. Ya, tidak pasti dan tidak terbukti. Oke lah, kita kalau misalnya ditanya, lalu Pak bedanya sama yang tadi, sama yang Gestalt tadi apa? Dia juga menghadirkan kekhawatiran-kekhawatiran di masa yang akan datang, padahal itu belum terjadi. Gitu. Nah, kalau Gestalt mungkin saja situasi di masa yang akan datang pasti akan terjadi, gitu ya, pasti akan terjadi. Cuman kita khawatirkan itu sekarang, gitu. Itu Gestalt. Tapi kalau psikoanalisis ini belum terjadi nih, belum tentu terjadi. Bahkan kadang-kadang imajinasi itu kita ciptakan sendiri. Kekhawatiran, ketakutan, ancaman, permasalahan di masa yang akan datang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Gitu. Itu menurut psikoanalisis ya, manusia cenderung menghadirkan komponen-komponen irasional ya, materi-materi irasional dalam pikiran dia ya. Kemudian juga menghadirkan hal-hal yang irasional, yang tidak rasional, yang tidak masuk akal gitu ya. Makanya juga kenapa cocok juga psikoanalisis itu diterapkan untuk situasi-situasi yang pada orang-orang yang selalu melibatkan yang percaya benar, karena kultur kita kultur timur banget sih ya. Jadi ada orang-orang yang percaya benar dengan kekuatan-kekuatan magic gitu ya, kekuatan-kekuatan supranatural dan sebagainya. Ini cocok nih psikoanalisis dipakai di sana. Okay. Lalu tingkah laku manusia, satu, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya. Dua, dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau dan ditentukan oleh faktor-faktor interpersonal dan intrapsikis. Oke. Kepribadian menurut pandangan kepribadian menurut psikoanalisis kita bagi menjadi 3. Satu, manusia ditempatkan pada tahap sadar. Oke, apa itu? Yaitu tingkatan yang memiliki fungsi dia mengingat, menyadari, merasakan sesuatu secara sadar, real, fact gitu ya. Ini faktanya terbukti dan seterusnya. Ini adalah kesadaran. Yang kedua, kesadaran ini memiliki ruang yang terbatas dan tampak pada saat individu menyadari berbagai stimulus yang ada di sekitarnya. Jadi ini benar-benar real terjadi. Stimulusnya, rangsangnya benar-benar dia rasakan betul. Sadar. Oke. Sementara yang kedua adalah ambang sadar. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa tingkat kesadaran, pernah nggak kalian ngerasa bahwa ada ide, ingatan, atau perasaan yang berfungsi mengantarkan ke tingkat ide, ingatan,
kemudian memori ya, kenangan-kenangan dan sebagainya yang baru ada dalam pikiran kalian aja gitu. Ya, baru ada dalam pikiran kalian aja. Abang sadar. Kita mengenal dengan konsep short term memory dan long term memory. Mungkin saja data-data yang dipanggil dalam kondisi ambang sadar adalah data-data yang kalian simpan pada long term memory, pada memori jangka panjang. Saya pernah inget nih situasi kayak gini, saya pernah mengalami situasi seperti ini, pernah kejadian situasi seperti ini. Oke, tapi kapan ya gitu. Jadi belum utuh, tapi dia believe, dia trust bahwa yakin deh, saya nggak asing, saya familiar dengan situasi seperti ini, saya familiar dengan orang ini dan seterusnya. Oke, saya familiar dengan benda-benda ini dan seterusnya. Tapi kamu nggak apa namanya nggak menyadari, belum menyadari secara penuh kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apakah benda itu, siapakah orang itu dan sebagainya. Oke, belum menyadari secara sepenuhnya. Abang sadar. Abang sadar bukan merupakan bagian dari tingkatan kesadaran, tapi merupakan tingkatan lain yang biasanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyadari sesuatu. Karena tadi ada proses mengingat di situ. Ya. Karena kamu memanggil kembali data-data yang kayaknya nggak asing sama kamu. Boleh jadi data itu emang benar-benar pernah kamu lihat, pernah kamu dengar, pernah kamu pegang, pernah kamu rasain, pernah kamu lakukan, dan seterusnya. Boleh jadi. Atau boleh jadi data tersebut, situasi, benda, orang, dan sebagainya, itu mirip gitu. Ya, mirip. Sehingga mengingatkan kamu tentang sesuatu. Oke. Yang ketiga adalah pandangan mengenai ketidaksadaran, yaitu tingkatan dunia, digambarkan, didefinisikan sebagai tingkatan dunia kesadaran yang terbesar dan sebagai bagian terpenting dari struktur psikis, karena segenap pikiran dan perasaan yang dialami sepanjang hidupnya yang tidak dapat disadari lagi akan tersimpan di dalam ketidaksadaran. Ya, misalnya hal-hal yang kamu alami sebenarnya, kamu ingat sebenarnya, kamu rasakan sebenarnya, tapi kamu merasa this is not important data, itu bukan data yang penting, sehingga kamu simpan itu dalam recycle bin, your brain recycle bin gitu ya, pada tempat sampah otak kamu dan sebagainya, sehingga itu ya udah, rasa-rasanya kamu tidak menjadikan itu sebagai sesuatu hal, satu data yang perlu kamu panggil kembali one time. Jadi ya udah, itu menjadi satu faktor ketidaksadaran. Nah, atau misalnya ketidaksadaran juga bisa mengarah pada, misalnya nih kita contoh dikitnya adalah perilaku nih. Ada perilaku-perilaku, sifat-sifat kita yang tidak kita sadari. Kenapa tidak kita sadari? Misalnya nih, sifat egois kita, sifat sombong kita, atau sifat pelit kita deh. Sifat pelit kita. Kita nggak sadar tuh kalau misalnya kita pelit gitu. Tapi kenapa kok nggak sadar? Karena kita menganggap sifat pelit itu fine-fine saja, bukan sesuatu hal yang harus kamu proses sebagai satu data untuk kamu pikirkan, untuk kamu cerna, untuk kamu jadikan bahan pertimbangan, perubahan, perbaikan, dan sebagainya. Oke? Karena udah tidak menyadari itu. Gitu. Oke? Itu ketidaksadaran. Sementara teman-teman, tingkah laku manusia sebagian besar didorong oleh perasaan dan pikiran yang tersimpan di tingkat ketidaksadaran. Itu tadi, segenap perilaku, segenap tingkah laku yang muncul itu, yang kita lakukan itu, rata-rata ya memang tidak disadari, ya spontanitas begitu saja, refleks begitu saja, karena nggak sadar kan perilaku kita adalah perilaku yang pelit, nggak sadar kita adalah pribadi yang kasar, ya kita lakukan itu aja gitu. Nah, kita nggak sadar bahwa ternyata cara bicara kita menyakitkan, perilaku kita adalah perilaku yang penuh dengan violence gitu, penuh dengan kekerasan, nyenggol dikit udah bonyok-bonyok orang lain, gila. Ya jadi kita nggak menyadari itu gitu. Dan sebagian besar perilaku kita, tingkah laku kita adalah tingkah laku yang tidak disadari. Makanya kita perlu banget komunikasi interpersonal, komunikasi dengan orang lain untuk mengevaluate diri kita, apakah apa yang kita rasakan, pikirkan, lakukan itu memang sudah sesuai dengan norma, bisa diterima oleh lingkungan dan sebagainya. Itu perlu kita review diri kita ya. Nah, ada nih struktur kepribadian yang terkenal banget dari psikoanalisis, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah sistem sadar kepribadian yang merupakan sumber daripada segala dorongan instingtif, khususnya seks, agresi, dan sebagainya. Oke? Jadi kalau misalnya kita bicara id, biasanya adalah berbicara tentang hal-hal yang betul-betul kita sadari betul untuk kita lakukan.
Oke. Sementara ego adalah aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Kalau it adalah perilakunya, ego adalah dorongannya, motivasinya, faktor-faktor psikologis atau faktor-faktor psikisnya yang mendorong seseorang melakukan it, gitu ya. Tapi baik it maupun ego biasanya akan dibatasi oleh superego. Superego adalah norma-norma yang membatasinya, oke, aturan-aturan di dalam kehidupan yang membatasi apakah seseorang itu boleh melakukan it atau tidak gitu. Superego merupakan subsistem yang berfungsi mengontrol internal yang terdiri dari kata hati, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dan ego yang ideal adalah yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tatanan norma atau etika yang berlaku, ya. Etika yang berlaku, norma apapun, mau norma agama, norma masyarakat, gitu ya, mau norma hukum dan seterusnya. Nah, ini dia. Ketika jadi stepnya gini. Kalau orang itu mampu menghadirkan super ego yang ideal, yang positif, maka dia akan memproduksi ego yang positif pula, yang sesuai dengan yang adaptif terhadap lingkungannya. Oke. Setelah egonya adaptif dan egonya positif, maka dia akan melakukan it, oke, dia akan melakukan perilaku-perilaku yang memang sesuai dengan super egonya tadi, sesuai dengan kata hatinya tadi. Nah, bahaya emang sebenarnya ketika jadi super ego itu sebenarnya bukan tidak melulu didefinisikan pada satu tatanan norma masyarakat faktor eksternal, enggak ya. Super ego juga bisa didefinisikan sebagai nilai yang ada dalam diri kita. Nah, bahaya kalau misalnya seseorang punya nilai yang negatif sebenarnya gitu. Tapi dia percaya bahwa nilai negatifnya tersebut, prinsip hidup negatifnya tersebut adalah benar menurut dia gitu. Ya, makanya kita sering melihat kenapa ada terorisme ya, radikalisme ekstremis dan sebagainya, karena dia percaya ada nilai-nilai, ada super ego yang dia tanamkan dalam dirinya bahwa apa yang dia yakini ya itu benar menurut dia, menurut ukurannya dia. Gitu. Maka egonya menciptakan satu motivasi, dorongan-dorongan dia untuk melakukan apa yang menurut tatanan nilai dia atau prinsip-prinsip dia benar. Ditunjukkanlah dengan it-nya. Lalu, dinamika kepribadian menurut psikoanalisis memandang bahwa organisme manusia sebagai sistem energi yang kompleks. Ya, organisme manusia melakukan sesuatu karena manusia disupport oleh satu hal yang dinamakan dengan energi. Kenapa saya bilang tadi psikoanalisis melibatkan medis ya? Karena psikoanalisis percaya bahwa energi berasal tuh dari makanan gitu ya, dari berbagai nutrisi yang kita terima, dari berbagai faktor-faktor biologis yang kita terima ya. Energi fisik yang dapat berubah menjadi energi psikis. Jadi apapun bentuk fisik atau fisiologis yang kita terima, biologis, fisik, fisiologis yang kita terima dalam diri kita itu akan memproduksi energi-energi psikologis, energi-energi psikis. Ya. Kemudian dinamika kepribadian terdiri dari cara bagaimana energi psikis tersebut didistribusikan dan digunakan oleh it, ego, dan super ego. Ya udah itu. Mekanismenya adalah semua hal, stimulan, rangsangan, kontribusi, faktor-faktor fisiologis, fisik, biologis, dan sebagainya, itu akan memberikan energi psikis terhadap diri seseorang. Ya. Makanan, pasangan, kontak fisik, seksual, dan sebagainya, psikoanalisis percaya bahwa itu akan memberikan energi-energi yang energi-energi psikis dalam diri seseorang. Sedikit terada jadi ya, jadi gini, yang seru adalah psikoanalisis percaya bahwa jadi ada satu kajian nih, saya cerita dikit, ada satu diskusi di kelas bahwa ini kan tadi saya bilang psikoanalisis nyerempet pada diskusi seksualitas. Kemudian ada diskusi ada diskusi. Jadi masturbasi, sorry kalian udah dewasa ya, kalian udah paham benar istilah-istilah ini. Lagi pula juga ini tidak istilah menyaru, insya Allah mudah-mudahan enggak, karena ini adalah istilah-istilah edukatif ya. Masturbasi, onani, nggak perlu saya jelaskan bagaimana
bagaimana bentuknya itu gitu ya, bagaimana perilaku itu. Tapi perilaku-perilaku tersebut boleh atau enggak menurut kalian? Dan ternyata kata psikoanalisis boleh. Jadi ya makanya kenapa psikoanalisis didukung banget di barat gitu ya. Dia percaya benar bahwa melakukan hubungan seksual gitu ya, itu akan memberikan energi-energi psikologis yang baik untuk dirinya. Di kita kemudian seks bebas tidak sebebas di barat, kemudian nyerempet lah, ya udah deh, lalu gimana nih kita memanifestasikan kebutuhan hasrat-hasrat seksualitas kita agar kita mendapatkan nutrisi psikologis yang bagus begitu ya. Akhirnya adalah pilihan-pilihan masturbasi, onani, apa namanya, ya self sex lah ya. Apapun itu bentuknya. Ya, jadi ya boleh kata psikoanalisis gitu. Saya ingat bener ada satu apa namanya, ada satu klub sepak bola jadi di luar sana gitu, dia menyuruh semua pemainnya untuk masturbasi, dia menyuruh semua pemainnya untuk onani dan sebagainya supaya melepas stres dan ketegangan sebelum dia bertanding. Tapi ingat teman-teman bahwa masyarakat kita Indonesia Timur, dilihat juga dari kacamata agama, kita juga harus pertimbangkan hal-hal itu gitu ya, harus pertimbangkan batasan-batasan dan norma-norma tersebut, etika-etika itu ya. Lalu jadi balik lagi, seru balik lagi sini nih. Jadi tergantung kita, oke, menetapkan super ego. Ya. Kalau kita merasa bahwa masturbasi dan onani menurut super ego kita adalah this is something wrong, maka kamu akan menemukan super ego atau alternatif atau cara yang berbeda untuk memanifestasikan hasrat seksualitas kamu. Macam-macam orangnya, ada yang dengan makan, ada yang dengan olahraga, ada yang dengan bermain, berorganisasi, sosialisasi dan sebagainya, shopping, luar biasa ya. Nggak kebayang ya kalau shopping ya, ada orang yang punya perilaku hypersex tapi dia tahu betul super egonya bahwa ada nilai-nilai yang salah kalau misalnya dia melakukan self sex dan sebagainya, itu shopping terus boros sih berarti orang ini ya. Oke, tapi setiap orang punya caranya masing-masing. Oke, lanjut. Perkembangan kepribadian menurut psikoanalisis, satu, kepribadian individu mulai terbentuk pada tahun-tahun pertama pada masa anak-anak. Freud percaya benar, psikoanalisis percaya benar bahwa masa anak adalah the golden age, the golden fase, dalam masa keemasan, usia emas dan sebagainya, di mana di sanalah ditentukan perkembangan kepribadian seseorang yang optimal atau tidak optimal pada masa anak-anak. Oke. Pada umur 5 tahun, seusia anak saya, seusia si Gondrel, si Andra. Pada umur 5 tahun, struktur dasar kepribadian individu telah terbentuk. Pada tahun-tahun berikutnya, hanya menghaluskan struktur dasar tersebut. Jadi hati-hati ini, hai kalian yang punya ponakan, adik-adik, anak usia 5 tahun, sebenarnya sexual growth-nya itu sudah mulai tumbuh di situ. Makanya kenapa psikoanalisis, Freud, pengalamannya dia, cinta pertama dia adalah pada ibunya pada usia 5 tahun. Cinta pertamanya dia. Jadi hati-hati, halo para ibu-ibu ya, kalian harus betul-betul menjaga kembali cara berganti pakaian kalian, mandi dan sebagainya. Apalagi anaknya adalah anak laki-laki ya, karena dari situlah sebenarnya pada usia itulah, pada fase itulah seseorang itu tumbuh perkembangan seksualitasnya ya, perkembangan seksualitasnya. Lalu perkembangan kepribadian berkenaan dengan bagaimana individu belajar dengan cara baru dalam mereduksi ketegangan atau kecemasan dialami dalam kehidupannya. Ketegangan atau kecemasan tersebut bersumber pada 4 unsur. 1, proses pertumbuhan fisiologisnya. Jadi pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan kebutuhan tadi ya, seksualitasnya, kebutuhan terpenuhi atau tidak dan seterusnya. Ini sedikit melibatkan hierarki Maslow nih di sana nih ya. Need hierarki ya, hierarki kebutuhan. Kemudian frustrasi, konflik dan ancaman-ancaman yang terjadi dalam yang menimpa diri seseorang. Cara ego menghindari ancaman yang menimbulkan ketegangan atau kecemasan, biasanya seseorang akan mengeluarkan perilaku-perilaku defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan ego dia sebutkan. Defense mechanism. Jadi kalau misalnya kamu pernah menyaksikan, pernah bertemu dengan orang-orang yang membenarkan perilakunya, atau selalu menghadirkan alasan-alasan
untuk membenarkan perilakunya yang salah. Oke, berarti dia sedang melakukan defense mechanism, mekanisme pertahanan diri, mekanisme pertahanan ego. Ya, nah semakin dewasa seseorang, sebetulnya dia tidak perlu menghadirkan alasan-alasan untuk membenarkan perilakunya. Ya, kalau misalnya dia salah, dia terima sebagai kesalahan dia dan seterusnya. Nah ini apa namanya yang juga keyword yang terkenal dari psikoanalisisnya Freud. Next, perkembangan kepribadian individu dari lahir hingga dewasa terjadi dalam fase to fase. Ada fase oral, fase anal, fase palik, fase laten, fase genital. Sekali lagi saya tidak akan membahas lebih detail tentang perkembangan fase ini biarkan menjadi ranahnya psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik, psikologi perkembangan, dan sebagainya untuk membahas fase-fase tersebut. Tapi yang jelas, psikoanalisis menghadirkan bagaimana beda dengan Gestalt ya. Kalau Gestalt here and now, sekarang, nggak perlu lagi mikirin masa lalu, gimana dulu gitu. Kalau psikoanalisis justru harus diidentifikasi gimana masa lalunya, gimana masa kecilnya, bagaimana perkembangan fase oralnya terpenuhi atau tidak, fase analnya terpenuhi atau tidak, palik, laten, genital, dan sebagainya. Oke. Tujuan dari psikoanalisis, tujuan dari konseling psikoanalisis adalah satu, membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Hati-hati dengan batasan-batasan perbedaan antara psikoanalisis dengan rasional emotif ya. Nanti akan kita jelaskan nanti rasional emotifnya. Kemudian secara spesifik tujuan konseling dari psikoanalisis adalah satu, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Tadi ya, ada 3 level kesadaran. Sadar, ambang sadar, tidak sadar. Sebagian besar manusia berperilaku karena faktor-faktor atau elemen-elemen atau variabel-variabel ketidaksadarannya. Nah, psikoanalisis di sini hadir untuk menyadarkan klien, menjadikan faktor-faktor tadi, poin-poin tadi, menjadi poin-poin yang tidak disadari tadinya, menjadi poin-poin yang disadari. Oke. Lalu, yang kedua, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpress. Ya. Itu tadi, psikoanalisis mereview kembali, merecall kembali pengalaman-pengalaman masa lalunya, situasi-situasi di masa lalunya untuk dijadikan data healing, untuk dijadikan data treatment. Oke. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Oke. Deskripsi proses konseling, yaitu proses konseling difokuskan pada usaha menghayati kembali pengalaman masa kanak-kanak, kemudian pengalaman masa lampau ditata, dianalisis, ditafsirkan dengan cara-cara tujuan-tujuan, merekonstruksi kepribadian, menekan dimensi afektif dalam membuat pemahaman ketidaksadaran, dan seterusnya. Oke, pemahaman intelektual itu menjadi sangat penting, menjadi faktor yang cukup dipertimbangkan dalam psikoanalisis, tapi yang lebih penting adalah mengasosiasikan antara perasaan dan ingatan dengan pemahaman diri. Oke, itu dia psikoanalisis. Silakan kalian hadirkan faktor-faktor, contoh-contoh kasus. Sebentar, ribut banget di luar, ada apa ya? Oke, jadi silakan hadirkan kembali contoh-contoh kasus yang relevan dengan situasi psikoanalisis, di mana mungkin klien punya masa lalu yang pada akhirnya mempengaruhi dan menghambat perkembangan dia di masa saat ini dan seterusnya. Selanjutnya teman-teman, pendekatan konseling rasional emotif. Oke, pendekatan konseling rasional emotif. Konsep dasar dari pendekatan ini adalah manusia pada dasarnya unik, memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Sementara ketika dia berpikir irasional, dia akan menjadi tidak efektif. Nyerempet-nyerempet tadi lah ya, Gestalt maupun psikoanalisis. Reaksi emosional seseorang disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, filosofi, kemudian baik yang disadari maupun tidak disadari.
Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal, irasional, asumtif, terlalu prediktif, dan sebagainya. Oke, hal-hal seperti itulah. Ini cukup mudah sih, mudah-mudahan cukup mudah ya memahami rasional emotif. Intinya adalah kalau misalnya kamu menemukan orang-orang yang tidak logis cara berpikirnya, irasional, terlalu asumtif, terlalu prediktif, terlalu mengada-ada, terlalu imajinatif untuk hal-hal yang tidak produktif pada akhirnya gitu ya, justru malah dia mendestruksi ya, merusak produktivitasnya. Itu berarti kita gunakan pendekatan-pendekatan seperti ini, pendekatan rasional emotif. Oke. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh baik dari orang tuanya, budaya tempat dibesarkan, ini dia nih. Kalau misalnya orang tuanya menanamkan value-value, nilai-nilai yang irasional, maka anaknya percaya benar bahwa keirasionalannya itu adalah benar. Gimana ya? Jadi agak ribet nih mikirnya. Jadi gini, ya ini this is a choice sebenarnya. Ini adalah pilihan. Ada orang tua atau ada budaya yang menempatkan hal-hal yang irasional. Saya tidak perlu lebih spesifik karena nanti takutnya ada ketersinggungan di sini ya. Menempatkan hal-hal yang irasional, yang tidak logis sebenarnya, tidak nalar. Sebenarnya parameter logis dan tidak logis itu sebenarnya cukup sederhana, terukur atau tidak, terbukti atau tidak, selesai sebenarnya. Tapi kalau misalnya selama dia orangnya tidak terukur, tidak terbukti, ya udah berarti dia masuk pada kategori tidak logis atau tidak rasional. Itu aja sih sebenarnya. Sesederhana itu sebenarnya. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah, dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Verbalisasi artinya cara ungkapan. Cara dia mengungkapkan sesuatu, cara dia berbicara. Ya, kalau misalnya dia berbicara tidak rasional, tidak logis, nggak masuk akal, ya, nggak nalar dan sebagainya, berarti dia irasional. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Oke dah, dikit deh ya, saya kasih contoh. Orang-orang yang irasional, dia percaya bahwa seluruh dunia sedang memusuhi saya. Seluruh dunia sedang memusuhi saya. Seluruh dunia jahat sama saya. Seluruh dunia tidak mendukung saya. Semua orang yang ada di kehidupan ini adalah musuh bagi saya dan seluruh orang yang ada di dunia ini. Rasional atau enggak kira-kira? Ucapan-ucapan seperti itu. Itu contoh kecilnya aja. Silakan kalian temukan klien pada situasi force major, pada situasi disaster, yang mengungkapkan verbalisasi seperti itu. Pada teori Albert Ellis rational emotive, ada satu keyword yang terkenal banget yaitu ABC. Sebenarnya ditambah dengan D dan E, sebenarnya nanti akan saya tambahkan ya di sini. Cuman di sini belum ada. ABC, 3 pilar yang membangun tingkah laku individu. Yang pertama adalah antecedent atau event, akronimnya adalah A, belief, akronimnya B, dan konsekuensi. Konsekuensi, akronimnya adalah C. Antecedent adalah segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian, kelulusan, orang-orang yang tidak lulus misalnya, tidak lolos seleksi, bencana, nyata-nyata terjadi, bencana, diputusin pacar, ditinggalin, pas lagi dalam-dalamnya, pas lagi sayang-sayangnya, kartunya nomor janji, dan sebagainya. Ini adalah antecedent. Sementara belief adalah keyakinan atau pandangan, nilai, atau verbalisasi individu terhadap satu peristiwa. Setelah mengalami sebuah peristiwa, seseorang akan menghasilkan satu belief, satu keyakinan, satu pandangan, satu nilai ya yang muncul dalam dirinya. Belief bisa berbentuk irrational belief atau rational belief. Ya, balik lagi ke pengertian tadi rasional dan irasional, silakan dibuka kembali. Rasional dan irasional. Rasional adalah ketika seseorang punya pandangan yang logis, yang masuk akal, yang nalar dan sebagainya. Sementara irasional yang tidak logis, yang irasional, yang tidak nalar dan seterusnya. Oke. Yang C, setelah dia punya keyakinan, maka dia akan dimanifestasikan atau akan menghasilkan satu konsekuensi perilaku. Oke, konsekuensi sikap di sana. Konsekuensi C, konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan antecedent atau event. Konsekuensi emosional
diakibatkan langsung dari antecedent, tapi disebabkan oleh belief. Baik yang rational belief maupun irrational belief. Artinya apapun bentuk belief-nya, itu akan melahirkan konsekuensi emosional. Ya, oke. Orang-orang yang bermasalah bagi rasional emotif adalah satu, dia tidak mampu membuktikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Tadi deh ya, pengertian logis dan tidak logis, rasional dan tidak rasional. Kemudian menimbulkan perasaan yang cemas, anxiety, yang sebenarnya nggak perlu. Ya, perasaan-perasaan itu nggak perlu muncul. Kenapa muncul perasaan cemas? Karena tadi ada asumsi-asumsi yang berlebihan, ada prediksi yang berlebihan dan seterusnya. Menghalangi individu untuk berkembang. Oke. Sebab individu berpikir irasional, satu individu tidak berpikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang, antara kenyataan dan imajinasi. Oke. Individu tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain. Orang tua atau masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Indikator keyakinan irasional, satu, bahwa manusia hidup dalam masyarakat adalah untuk diterima dan dicintai oleh orang lain dari segala sesuatu yang dikerjakan. Bahwa banyak orang dalam kehidupan masyarakat yang tidak baik, merusak, jahat, kejam, sehingga mereka patut dicurigai, disalahkan, dihukum. Jadi orang-orang yang irasional, menurut rasional emotif, seperti, kenapa sih bukan saya yang terpilih? Seharusnya kehidupan mendukung saya dong. Semua orang harusnya mendukung saya. Semua orang harus setuju terhadap saya. Saya harus benar. Saya itu harus terpilih. Saya itu harus didukung. Dan seterusnya. Ini adalah siapa yang mengharuskan. Oke? Must itu harus, itulah yang membuat dia menempatkan dirinya pada posisi-posisi yang irasional. Bahwa kehidupan manusia senantiasa dihadapkan kepada berbagai malapetaka, bencana yang dahsyat, mengerikan, menakutkan, yang mau tidak mau harus dihadapi oleh manusia dalam hidupnya. Bahwa lebih mudah untuk menjauhi kesulitan-kesulitan hidup tertentu daripada berusaha untuk menghadapi dan menanganinya. Penderitaan emosional dari seseorang muncul dari tekanan eksternal dan individu. Hanya mempunyai kemampuan sedikit sekali untuk menghilangkan penderitaan emosional tersebut. Bahwa pengalaman masa lalu memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan individu dan menentukan perasaan dan tingkah laku individu pada saat sekarang. Oke. Baik, di sini ada disebutkan tujuan konseling, yaitu memperbaiki, merubah sikap, persepsi, cara berpikir, menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri, seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, dan sebagainya. Dan untuk mencapai tujuan konseling itu, pemahaman klien tentang sistem keyakinan atau cara berpikirnya itu memang harus kita garap, yaitu ada tingkatan insight atau pemahaman klien pada konteks rasional emotif ini. Satu, klien memahami tingkah laku negatif, penolakan diri, peristiwa yang disebabkan oleh sistem keyakinan yang irasional. Jadi klien harus sadar benar letak keirasionalannya di mana, letak ketidaklogisannya di mana tuh. Klien memahami bahwa klien memahami bahwa yang mengganggu klien pada saat ini adalah karena keyakinan irasional yang dianutnya. Kita harus menyadarkan klien bahwa yang membuat dia tidak produktif dan cenderung pada akhirnya cenderung merusak dirinya adalah ketidakrasionalan yang tersebut. Klien memahami bahwa tidak ada jalan lain untuk keluar dari hambatan emosional yang dialaminya kecuali dengan mendeteksi dan melawan keyakinan yang irasional. Sementara klien yang memiliki rational belief, adalah satu, dia mampu menerima dirinya, dia mampu bersosialisasi yang baik, dia mampu mengendalikan diri, dan seterusnya. Yang ada di slide ini, silahkan dibaca. Berpikir logis, berani mengambil risiko, menerima kenyataan, dan sebagainya. Itu yang penting. Nah, teman-teman, tadi saya bilang ada ABC, antecedents, belief, and consequence. Sebenarnya rational emotifnya Albert Ellis mengenalkan juga dengan DE, dispute and effect, gitu ya. Ya, lagi-lagi biarkan itu menjadi penjelasannya materi-materi pendekatan konseling, tapi kurang lebih setelah ada konsekuensi, kalau misalnya konsekuensinya menjadi negatif, ya, konsekuensinya perilaku-perilaku yang munculnya itu menjadi negatif, maka sebaiknya didispute. Sebaiknya ada proses pengambilan makna di sana, ada proses pengambilan learning point di situ. Nah, kemudian jika pengambilan makna dan learning point, positive point yang diambil dari sebuah situasi yang didispute tersebut akan melahirkan efek kembali
like konsekuensi, tapi ini adalah produk akhirnya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang nih, ya, rasional emotifnya Albert Ellis selama konsekuensinya bersifat positif berhenti pada ABC. Tapi kalau misalnya konsekuensinya bersifat negatif, maka seharusnya ditindaklanjuti, di follow up dengan dispute and effect. So, teman-teman, itu dia berbagai macam pendekatan konseling yang nampaknya cukup relevan untuk bisa diimplementasikan dalam situasi disaster, dalam situasi bencana. Jika kalian terpanggil untuk menjadi seorang volunteer, kemudian kamu akan menghadapi berbagai macam orang atau klien dengan berbagai macam latar belakang permasalahan dan personality yang berbeda-beda, silahkan kamu identifikasi masing-masing kepribadian orang tersebut dengan memahami betul apa yang menjadi, memahami benar apa yang menjadi ciri dari masing-masing pendekatan konseling itu. Semakin kamu mampu membidik dan mengidentifikasi pendekatan konseling, semakin kamu mampu mengidentifikasi dan membidik perilaku personality seseorang, kemudian kamu mengkaitkannya dengan pemahaman mengenai berbagai pendekatan konseling yang ada, maka akan semakin tepat juga cara penanganan terhadap orang tersebut. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi pendekatan konseling pada situasi disaster kali ini. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, bisa langsung disampaikan pada kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, untuk teman-teman nih, terutama teman-teman yang sedang berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu BK Bencana, Bimbingan dan Konseling Bencana, tolong teman-teman silahkan komen video ini, komen video ini dengan cara ketik, jadi kayak kuis ya. Jadi silahkan ketikkan NIM dan prodi kalian lah ya, nomor induk mahasiswa dan prodi kalian, NIM underscore, NIM dan nama lengkap kalian. Misalnya kalau misalnya prodi, kita udah tahu bahwa ini adalah prodi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa underscore program studi, ya. Kemudian saya minta Anda untuk memberikan contoh kasus, contoh situasi klien pada situasi disaster, ya, masing-masing satu aja. Jadi gimana tuh klien yang kondisi klien seperti apa sih yang tepat ditangani oleh pendekatan behavioral? Kondisi klien seperti apa yang tepat ditangani oleh Gestalt, oleh psikoanalisis, atau oleh rasional emotif. Jadi hadirkan 4 contoh kasus, langsung diketik di kolom komentar. Thank you. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan mohon maaf para suhu kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang dalam penjelasan kita kali ini, tidak detail dan tidak komprehensif memang, karena memang sekali lagi purposisnya adalah bagaimana dulu mahasiswa kita mampu menghadirkan sampel-sampel atau case study yang relevan, yang dekat dengan pendekatan-pendekatan konseling yang kita sajikan. 4 pendekatan konseling yang kita sajikan. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.